Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pengertian hipotesis penelitian dan hipotesis statistika beserta dengan contoh skripsi dari alumni Pendidikan Matematika UHAMKA. Perkenalkan, nama saya Dita Kamelia Putri dengan NIM 24011050012. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fira Candika dengan NIM 24011050016. Kenalkan, nama saya Ayu Salamura Fifa dengan NIM 24011105007. Perkenalkan, nama saya Fika Yulita dengan NIM 24011050004. Hipotesis penelitian merupakan pernyataan deklaratif yang dibangun berdasarkan landasan teori yang kuat sebagai jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan. Sesuai dengan Journal of Innovation and Creativity 2025, hipotesis ini bertindak sebagai elemen fundamental yang menggunakan bahasa naratif untuk menjelaskan prediksi logis peneliti sebelum data dikumpulkan. Berfungsi meyakinkan pembaca melalui logika berpikir dan sintesis teori yang telah dipelajari. Nah, ini disebut sementara karena yang pertama belum tentu benar, kemudian kita masih perlu dibuktikan dengan data di lapangan. Terus ciri-ciri hipotesis penelitian ini yang pertama berupa kalimat pernyataan, kemudian harus mengandung hubungan antar variabel, dan yang terakhir dapat diuji secara empiris. Terus masuk ke jenis hipotesis penelitian, biasanya dalam penelitian kuantitatif ada dua. Yang pertama hipotesis nol, yaitu biasanya H0, menyatakan tidak ada pengaruh atau tidak ada perbedaan, kemudian digunakan sebagai dasar pengujian. Nah, yang kedua ada hipotesis alternatif atau H1 atau HA, yaitu menyatakan ada pengaruh atau ada perbedaan. Nah, ini juga biasanya ingin dibuktikan oleh peneliti. Hipotesis statistika adalah alat uji matematis yang menerjemahkan narasi penelitian ke dalam simbol angka untuk pengujian empiris. Ia terdiri dari dua pernyataan berlawanan, hipotesis 0 atau H0 yang menafikan hubungan, dan hipotesis alternatif atau HA atau H1 yang menyatakan adanya pengaruh. Tujuannya adalah menolak H0 demi memvalidasi HA atau H1 berdasarkan bukti nyata di lapangan. Singkatnya, jika hipotesis penelitian meyakinkan secara logis, hipotesis statistika memberikan kepastian secara objektif melalui data. Hipotesis ini digunakan untuk diuji menggunakan uji statistik, uji T, uji Z, dan lain-lain. Menentukan apakah H0 ditolak atau diterima. Nah, untuk simbol yang sering digunakan dalam hipotesis statistika yaitu ada mu, yaitu rata-rata atau mean. Yang kedua ada sigma kuadrat atau variance. Dan ada kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, hubungan antar data. Contoh hipotesis 1. Judul skripsinya yaitu pengaruh penggunaan median report terhadap kemampuan numerasi. Penulisnya yaitu Bihabdillah Aira Putri Zuksi dengan NIM 20011050008 pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat pengaruh antara penggunaan median report terhadap kemampuan numerasi peserta didik di SMK Negeri 40 Jakarta Timur. Hipotesis penelitiannya yaitu yang pertama ada H0, tidak terdapat pengaruh antara penggunaan median report terhadap kemampuan numerasi. Yang kedua ada H1, terdapat pengaruh antara penggunaan median report terhadap kemampuan numerasi. Hipotesis statistikanya yaitu peneliti menyajikan hipotesis statistika sebagai H0 sama dengan mu1 kurang dari sama dengan mu2, H1 sama dengan mu1 lebih dari mu2. Contoh hipotesis 2, judul skripsinya yaitu pengaruh model problem based learning terhadap kemampuan berpikir reflektif matematis pada materi statistika. Penulisnya yaitu Zidri Ilma dengan NIM 20001105061 pada tahun 2024. Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengkaji pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan berpikir reflektif matematis siswa pada
pada materi statistika. Hipotesis penelitiannya yang pertama yaitu H0, tidak terdapat peningkatan kemampuan berpikir reflektif matematis siswa pada materi statistika dengan menggunakan model problem based learning. Kemudian yang kedua yaitu H1, terdapat peningkatan kemampuan berpikir reflektif matematis siswa pada materi statistika dengan menggunakan model problem based learning. Hipotesis statistikanya yang pertama ada H0 yaitu mu1 sama dengan mu2. H1 yaitu mu1 lebih dari mu2. Contoh hipotesis 3. Judul skripsinya pengaruh mode pembelajaran penemuan terbimbing berbantu LKPD terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Penulisnya Puspita Nur Aryesta dengan NIM 16011050019 tahun 2020. Tujuan penelitiannya berdasarkan pada rumusan masalah penelitian yang telah diajukan. Maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran penemuan terbimbing berbantu LKPD terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa di SMP Negeri 184 Jakarta. Hipotesis penelitian H0, tidak terdapat pengaruh model pembelajaran penemuan terbimbing berbantu LKPD terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. H1-nya, terdapat pengaruh model pembelajaran penemuan terbimbing berbantu LKPD terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Hipotesis statistikanya H0, sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Hipotesis satunya sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Selanjutnya kesimpulan dari penjelasan yang terkait yaitu yang pertama, hipotesis penelitian adalah dugaan dalam bentuk kalimat. Yang kedua, hipotesis statistika adalah bentuk matematisnya. Yang ketiga, H0 itu selalu menyatakan tidak ada pengaruh. Yang keempat, H1 itu menyatakan adanya pengaruh. Dan yang terakhir, hipotesis diuji menggunakan data untuk menentukan kebenarannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.